Oke, saudara sekalian, di video saya sebelumnya, 2 video yang lalu, saya sedang bicara tentang kesembuhan ilahi yang seringkali kita melihat dipraktekkan di kalangan tertentu, orang-orang tertentu, di gereja tertentu, bahkan mereka melakukan itu di sebuah kegiatan atau event yang berskala besar di dalam ibadah-ibadah kebangunan rohani, baik itu dilakukan di lapangan-lapangan terbuka, ataupun di gedung-gedung yang besar yang melibatkan banyak orang ya secara massal. Itu dilakukan di sana dan saya sudah memberikan respon terhadap beberapa pendapat mereka. Saya sudah menjawabnya. Kemudian saya meninjau 2 teks yang seringkali digunakan untuk menyatakan kesembuhan ilahi. Saya maksudkan terkait dengan ungkapan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu ada di Yesaya 53 dan juga 1 Petrus pasal yang kedua. Nah, ungkapan tersebut digunakan oleh orang tertentu untuk mengesahkan bahwa orang Kristen itu pasti disembuhkan dari penyakit fisik, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang sakit jantung, malaria, dan berbagai penyakit yang lain itu bisa disembuhkan. Tetapi saya sudah menunjukkan berdasarkan konteks Yesaya pasal 53 dan 1 Petrus pasal 2, itu tidak bisa diartikan secara jasmani. Karena kalau sudah membaca ayat sebelum dan sesudahnya, jelas sekali baik Nabi Yesaya maupun Rasul Petrus sedang membicarakan hal yang bersifat rohani. Tetapi ada yang tidak sependapat dengan hal itu dan berkeberatan, dan itu wajar. Misalnya seorang yang menggunakan nama Millionaire Ticket, dia menyampaikan sebuah pertanyaan ya. Mau tanya Matius 8 ayat 16-17 itu gimana ya penafsirannya? Dia bertanya seperti itu dan kali ini saya akan menjawab hal tersebut. Mari pertama-tama kita melihat dulu teksnya ya. Matius 8 ayat 16-17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi ayat-ayat ini sedang bicara tentang Yesus yang ada di suatu tempat, ada orang yang kerasukan setan, lalu dia mengusir setan yang ada dalam orang itu dengan sepatah kata. Yesus tidak hanya berhenti di situ, lalu kemudian dia mengatakan ayat 17, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di pasal yang ke-53 itu, yaitu dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dan memang ini keberatan yang wajar, karena seakan-akan sepertinya Matius ingin menafsirkan Yesaya 53, penyakit yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, ternyata bicara tentang penyakit jasmani. Sepertinya memang secara sepintas orang-orang bisa menafsirkan demikian. Tapi apakah benar penafsiran tersebut? Kalau kita menafsirkan secara jasmani bahwa Yesaya 53 itu merupakan penyakit fisik berdasarkan Matius 8 ayat 16 dan 17, itu akan menentang konteks Yesaya pasal 53 itu sendiri dan juga 1 Petrus pasal yang kedua. Karena sekali lagi baik Yesaya maupun Petrus tidak sedang bicara hal-hal yang bersifat jasmani, tapi bicara tentang rohani, pemberontakan, dosa kita. Itu yang dibicarakan di dalam Yesaya pasal 53. Jadi kalau kita mau memahami Matius 8 ayat 16 dan 17 bicara tentang penyakit jasmani, maka itu akan menentang Yesaya 53 dan 1 Petrus pasal yang kedua. Alkitab kan tidak mungkin bertentangan. Kita sebagai orang percaya meyakini bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Kalau kedua bagian ayat itu saling berkontradiksi, maka ini bukan Alkitab namanya. Ini bukan firman Tuhan. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, jika demikian, mengapa Matius di pasal 8 ayat 17 mengutip Yesaya 53 ayat 5 dan menerapkannya pada kesembuhan jasmani? Mengapa demikian? Ini kan sesuatu yang menarik yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Lalu bagaimana penafsirannya? Jawabannya sederhana. Karena Yesus memang sering melakukan sesuatu yang bersifat jasmani dengan tujuan tertentu. Yaitu apa?
untuk memberitahukan hal-hal yang bersifat rohani. Yesus mengerjakan hal yang bersifat jasmani, tujuannya atau sasarannya ingin mengarahkan orang-orang yang dia sembuhkan tadi kepada hal-hal yang bersifat rohani. Contohnya misalnya yang pertama ya, di dalam Yohanes pasal 9 itu diceritakan Yesus mencelikan mata orang buta. Namun ketika Yesus menyembuhkan orang buta, itu bukan hanya sekedar show off, pamer supaya orang bilang, wah hebat ini Yesus, bisa melakukan mujizat, bisa mencelikan mata orang buta. Tidak seperti itu. Tetapi itu bertujuan agar orang-orang tahu bahwa Yesus adalah terang dunia. Itu sebab sebelum Yesus melakukan penyembuhan, sebelum dia menyembuhkan orang buta tadi itu, dia terlebih dahulu berkata, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat yang kelima. Jadi ada sasaran yang hendak dicapai Yesus. Tujuan utamanya bukan hanya sekedar penyembuhan fisik, tapi untuk hal yang bersifat rohani yang jauh lebih penting daripada sekedar kesembuhan jasmani. Contoh yang kedua misalnya di Yohanes pasal 11, ada peristiwa kematian Lazarus, kemudian Yesus membangkitkan Lazarus itu ya. Tapi sudah perlu tahu tujuannya apa? Bukan untuk pamer bahwa dia hebat, supaya orang tahu dia penyembuh. Tidak. Ada tujuan yang jauh lebih penting daripada itu. Yaitu apa? Supaya orang-orang tahu bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Makanya di Yohanes pasal 11, 25-27, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Maka kita melihat di sini ada sasaran yang hendak dicapai oleh Yesus Kristus, yaitu agar orang menjadi percaya kepada dia. Percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, kamu tidak akan mati selama-lamanya, tapi kau akan hidup kekal. Nah, kesembuhan fisik bukan sasaran akhir yang hendak dicapai Yesus. Dia ingin menunjukkan hal yang jauh lebih penting daripada sekedar mujizat itu sendiri, yaitu hal rohani. Itu terlihat ketika Lazarus dibangkitkan ada di antara orang Yahudi pada waktu itu yang kemudian percaya kepada Yesus. Ayat 45 itu ya. Inilah tujuan daripada Yesus. Yang ketiga, contoh ketiga. Kalau saudara melihat di Yohanes pasal 6, di situ kan ada terjadi hal yang spektakuler lagi ya. Yesus menggandakan roti di sana, memberikan makan ribuan orang. Saudara lihat dia tidak berhenti di situ. Tetapi kemudian mengajarkan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Jadi Yesus memang sengaja menggunakan hal-hal jasmani untuk memperkenalkan hal-hal yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu hal yang bersifat rohani. Ini sasaran Yesus ya. Maka kita kembali lagi di dalam Matius pasal 8 tadi itu ya, yang digunakan orang-orang untuk membantah atau mereka ingin tahu bagaimana penafsiran terhadap teks tersebut karena kelihatannya berbeda ya, Yesaya pasal 53 dan 1 Petrus pasal yang kedua. Di dalam Matius pasal 8 ayat 15 dan 16 memang di sana Yesus mendemonstrasikan mujizat yang dia kerjakan untuk menyembuhkan orang-orang secara jasmani. Tapi sekali lagi ya, berdasarkan beberapa poin contoh yang sudah saya tunjukkan tadi, tapi ada tujuan tentu saja. Mengapa Yesus menyembuhkan secara fisik? Yaitu apa? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah penyembuh rohani, yaitu penyembuh dari dosa-dosa manusia. Matius 8 ayat 17 itu. Itu sebab Yesaya 53 ayat 4-5 itu dikutip di dalam Matius. Jadi sekalipun Matius 8 ayat 15-16 berbicara tentang kesembuhan penyakit jasmani, tetapi Matius pasal 8 ayat 17 bicara tentang kesembuhan penyakit secara rohani, yaitu dosa. Karena itu Matius selalu menganggap ini sebagai penggenapan dari Yesaya pasal 53 ayat 4. Memang Matius pasal 8 bicara kesembuhan jasmani, tapi itu dikerjakan oleh Yesus untuk menekankan, menunjukkan hal-hal yang bersifat rohani. Itu sebab Yesaya pasal 53 tadi itu dikutip, bukan untuk menunjukkan bahwa atau untuk memberikan penafsiran terhadap Yesaya pasal 53 itu, bahwa yang dimaksudkan adalah penyakit jasmani. Tidak. Justru Yesaya 53 ayat 4 dan 5 itu dikutip untuk menunjukkan bahwa penekanan utamanya bukan di aspek kesembuhan jasmani,
tetapi pada kesembuhan rohani dari penyakit dosa. Itu sebab kalau saudara mempelajari Yesaya 53 maupun 1 Petrus pasal 2, sama sekali tidak bicara tentang kesembuhan fisik, tapi kesembuhan dari penyakit rohani. Jadi tindakan mukjizat itu, kesembuhan yang dipraktekkan oleh Yesus, itu untuk menunjukkan kesanggupannya untuk menyembuhkan penyakit. Utamanya yaitu penyakit rohani. Dengan demikian tidak ada alasan yang kuat untuk memahami ungkapan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dalam Yesaya pasal 53 bahwa itu bicara tentang kesembuhan fisik. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mensahkan penafsiran semacam demikian. Kesembuhan jasmani yang dikerjakan Yesus pada saat itu, sekali lagi ya saya katakan, itu bertujuan untuk mengilustrasikan dirinya sebagai penyembuh dari penyakit dosa. Jadi Matius pasal 8 ayat 16-17 bukanlah teks yang tepat untuk membantah Yesaya pasal 53 dan 1 Petrus pasal 2. Kalau kita memahami Matius pasal 8 ayat 16 dan 17 secara berbeda dengan Yesaya 53 dan 1 Petrus 2, maka kita menjadikan ayat-ayat Alkitab menjadi berkontradiksi. Dan karena itu tidak mungkin demikian. Sehingga kalau kita mempelajari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi secara komprehensif, saya sudah memberikan contoh-contoh teks-teks yang berkaitan dengan kesembuhan ilahi tersebut dan apa sasaran yang hendak dicapai oleh Yesus, maka kita harus menyimpulkan bahwa ungkapan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, itu sekali lagi tidak bicara tentang penyakit kanker, lumpuh, sakit malaria, orang buta, orang tuli yang disembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Tapi bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan penyakit rohani kita, yang dimana semua manusia memang memiliki penyakit rohani, karena semua manusia itu berdosa. Sehingga kalau engkau tidak percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, penyakit rohanimu itu, penyakit dosa, semua dosa yang ada padamu itu tidak akan disembuhkan oleh Yesus, dan engkau akan pergi ke neraka selama-lamanya.